Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tara Adrilia Salsabila dari kelas 12 5A12 dengan NIM 12192402. Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang latar belakang masalah dan ruang lingkup dari aplikasi pendataan keluarga pasien. Latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, dapat dijelaskan bahwa saat ini kemajuan teknologi sudah berkembang begitu pesat dan dapat menguntungkan bagi berbagai sektor bidang industri maupun non-industri. Sebelum berkembang pesatnya dunia teknologi, banyak pekerjaan dari dunia kerja yang terbilang masih kurang efektif dalam pengerjaannya. Contohnya, pada sektor bidang industri kesehatan seperti puskesmas. Dalam pendataan keluarga pasien, administrasi masih mencatat data pada sebuah buku yang dinilai kurang efisien dan efektif, dan dapat menimbulkan kesalahan dalam pendataan serta kehilangan data ketika buku yang dipakai telah usai atau hilang. Dari permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem informasi pendataan keluarga pasien agar mempermudah administrasi puskesmas dalam mendata keluarga pasien. Lalu, di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup pada aplikasi pendataan keluarga pasien terdiri dari administrasi yang menginput data keluarga pasien ke dalam aplikasi dan user atau keluarga pasien yang memberi datanya kepada administrasi untuk diinput. Selain itu, user juga dapat mengubah data jika terjadi kesalahan input data oleh administrasi melalui aplikasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Wulandari dengan NIM 12190401 dengan kelas 12 5A12 dan jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan, akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknologi Web Service yang dimana kami beri judul aplikasi pendataan keluarga pasien. Nah, seperti yang dilihat pada layar ini adalah halaman login pada aplikasi pendataan keluarga pasien, yaitu di bagian puskesmas. Di sini terdapat tulisan selamat datang, lalu di sini ada 2 buah text box yang dimana nanti kita akan dapat menginputkan email dan juga password. Nah, jika kita tidak mengisi email ataupun password ini lalu kita klik login begitu saja, nah ini nanti akan ada sebuah message atau sebuah pesan dengan menyatakan email dan password itu tidak boleh kosong. Jadi intinya 2 text box ini harus diisi, yaitu diisi dengan email dan juga dengan password. Di sini saya akan login sebagai administrator puskesmasnya. Oke. Saya akan menginputkan emailnya, maksudnya saya akan memasukkan email, lalu saya akan memasukkan passwordnya, lalu saya akan klik login, button login maksudnya. Nah, nanti jika berhasil dia akan beralih ke halaman dashboard. Nah, ini ada halaman dashboardnya, di mana di halaman dashboard ini terdapat beberapa menu seperti tambah anggota, data anggota, lalu di bagian sini administratornya ini ada profil, ada ubah password dan juga logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya, dimulai dari tambah anggota. Nah, ini fungsi untuk menu dari tambah anggota ini adalah untuk menambahkan data dari keluarga pasien yang datang ke puskesmas. Seperti ini contohnya adalah bisa diinputkan nomor keluarganya di sini sampai seperti ini ya. Lalu bisa juga kita input adalah namanya, yaitu nama saya sendiri semuanya, nama Wulandari. Lalu kita inputkan emailnya juga, contohnya adalah rahma@gmail.com.
lalu passwordnya. Lalu di sini ada jenis kelamin yang terdapat dua pilihan, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Lalu pekerjaan juga terdapat 4 pilihan, yaitu di sini ada dokter, guru, wira swasta, dan lainnya. Nah, maksudnya ini kategori ya. Nah, maksud dari lainnya ini adalah selain dari dokter, guru, dan wira swasta nanti akan masuk ke kategori lainnya. Di sini saya akan memilih contohnya adalah guru. Pekerjaannya adalah guru, lalu kita klik button simpan. Nah, nanti akan dialihkan ke halaman data anggota bagian sesuai dari pekerjaan yang kita pilih tadi. Saya pilih tadi adalah pekerjaan guru kan, berarti dari data anggota bagian pekerjaan guru. Nah, ini adalah data-datanya yang saya tambahkan tadi ini dengan nama Rahma Wulandari. Nah, di sini juga terdapat aksi, di mana ada dua aksi di sini. Terdapat aksi edit dan juga hapus. Nah, jika untuk mengedit itu tujuannya untuk mengedit datanya ya. Jika di sini sebenarnya kita bisa juga mengedit data nomor keluarganya, namanya, jenis kelaminnya, dan juga pekerjaannya. Sebenarnya di sini saya akan hanya mengedit namanya saja. Saya akan menambahkan Kusuma. Jadi Rahma Wulandari Kusuma seperti itu. Nah, jika sudah saya atau saya administrator sudah mengedit data dari keluarga pasien atau anggota ini, maka nanti diklik simpan. Nah, nanti akan beralih ke data anggota bagian guru dengan perubahan yang sudah disimpan. Data anggota berhasil ditambahkan dengan perubahan yang tadi sudah saya tulis ya, sudah saya ketikkan, seperti namanya adalah Rahma Wulandari Kusuma. Nah, di sini juga administrator juga dapat menghapus data dengan cara kita klik di bagian aksinya, ini adalah hapus. Nah, nanti di sini ada localhost menyatakan yakin ingin menghapus. Nah, jika iya berarti kita klik OK, jika tidak berarti kita klik batal. Nah, di sini saya akan menghapusnya, saya akan klik OK, lalu nanti data yang saya inputkan tadi sudah berhasil terhapus. Nah, untuk menu berikutnya ada menu data anggota. Nah, untuk menu data anggota ini itu sesuai dari kategori pekerjaannya ya. Nah, kategori pekerjaan yang tadi itu kan ada 4 ya, ada dokter, guru, wira swasta, dan lainnya. Nah, ini coba kita lihat satu-satu. Ini data anggota dengan sesuai pekerjaan dokter. Nah, di sini datanya, di sini juga bisa kita edit dan juga kita hapus. Lalu di sini data anggota yang pekerjaannya adalah guru. Nah, ini ada ya, seperti ini tampilannya. Di sini juga yang data anggota dengan pekerjaan wira swasta. Di sini juga kita bisa dapat mengeditnya atau menghapusnya juga dapat seperti itu. Lalu dengan data anggota dengan pekerjaan lainnya. Nah, untuk yang administrator di sini kan ada 3 menu. Nah, kita beralih ke halaman profil dari administrator. Ini adalah halaman profil dari administrator, yaitu biodata sayanya. Nah, dengan nama administrator, email, dan juga bagian. Nah, di sini hanya dapat mengubah emailnya ya. Di sini contohnya sini saya akan mengubah email dari administrator dengan cara saya ingin admin, i-nya ada 2, berarti saya tambahin i seperti ini. Nah, sudah saya ubah, lalu saya klik simpan. Nanti akan beralih ke halaman dashboard. Sepertinya agak lama. Oke. Nah, ini akan beralih ke halaman dashboard dengan ada message atau ada pesan yang menyatakan bahwa data admin itu telah berhasil diperbarui atau diupdate. Nah, lalu kita beralih lagi untuk mengubah profil. Administrator juga dapat mengubah profil, mengubah password ya, mengubah password. Nah, di sini untuk mengubah password, si administrator itu harus menginputkan password baru dan juga konfirmasi passwordnya. Nah, jika kalau password baru dan konfirmasi password ini tidak diisi, lalu administrator mengklik simpan seperti itu, nanti akan ada
pemberitahuan atau akan ada message atau pesan dengan password baru tidak boleh kosong, konfirmasi password tidak boleh kosong. Intinya password baru dan konfirmasi password itu harus diisi jika ingin mengubah password. Nah, di sini contohnya saya akan mengubah menginputkan password barunya. Oke. Ada tipe tadi. Nah, untuk konfirmasi password harus sama dengan password baru ya. Nah, di sini saya akan klik simpan. Nah, untuk simpan dia akan nanti beralih ke halaman dashboard dengan ada pemberitahuan atau akan ada pesan menyatakan password itu berhasil diperbarui atau diupdate. Nah, untuk di bagian sini administratornya juga terdapat logout. Logout itu fungsinya untuk keluar. Dan jika si administrator ini ingin keluar dari aplikasi ini, berarti kita klik icon atau menu logout. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti akan ada pertanyaan ready to leave atau yakin ingin keluar. Nah, jika administratornya yakin ingin keluar dari aplikasi ini, maka diklik logout. Tapi jika tidak, berarti cancel. Kalau cancel berarti dia tetap berada di halaman yang sama. Tapi kalau logout dia akan beralih kembali ke halaman login. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman user. Berikut tampilan dari halaman login si user. Di sini saya akan coba masukkan email dan passwordnya. Lalu kita klik login. Setelah dari halaman login, akan berpindah ke halaman awal, yaitu di sini terdapat tulisan selamat datang disertai dengan nama si user. Lalu di sebelah kiri ini terdapat dua opsi, yaitu yang pertama ada opsi profile dan yang kedua ada opsi keluar. Pada opsi profile ini kita bisa mengubah biodata dari si user. Lalu di sini tampilannya terdapat tulisan biodata saya, kemudian di bawahnya ada nama user, email user, jenis kelamin user dengan dua opsi yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian ada pekerjaan user, di mana di sini terdapat 4 opsi. Pertama dokter, kedua guru, ketiga wira swasta, dan yang keempat lainnya. Lalu yang terakhir ada foto. Nah, di sini kita bisa mengganti foto untuk si user. Misalkan saya ganti fotonya. Nah, nanti tinggal diklik simpan. Nah, nanti ada notifikasi seperti ini tulisannya, yaitu biodata berhasil diupdate, silakan login kembali untuk memperbaharui profile. Lalu yang kedua, opsi keluar, nah ini untuk logout. Untuk si user agar keluar dari halaman data keluarga pasien. Kemudian di bagian kanan atas ini terdapat 3 opsi pilihan. Yang pertama ada profile, sama seperti yang tadi, profile. Lalu yang bawahnya ada halaman ubah password. Di sini digunakan untuk mengubah password si user. Lalu nanti tinggal disimpan saja. Lalu yang ketiga ada logout. Fungsinya sama seperti button keluar ini. Lalu kita coba logout dulu. Lalu kita masuk kembali ke akun haikal@gmail.com. Nah, di sini sudah berubah profilnya. Sekian penjelasan hasil running untuk halaman user dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Wulandari dengan NIM 12190401. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai listing program dari aplikasi pendataan keluarga pasien. Nah, di sini kan kami menggunakan CI controller. Nah, CI itu kan terdapat 3 bagian ya, dibagi-bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian controllernya, bagian
model, lalu bagian view. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian controller, yaitu di bagian controller ini terdapat sebuah file yang namanya adalah admin.php. Nah, di mana admin.php ini adalah listingnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini di halaman admin.php ini terdapat sebuah kelas admin dengan ekstensinya itu adalah CI controller. Tadi kan saya sudah jelaskan ini menggunakan CI. Nah, di sini ada public function yaitu berupa construct. Nah, present construct itu is login dan is admin. Nah, nanti ini akan di load ke halaman model yang akan disimpan di admin model _model lalu di admin. Nah, di sini juga terdapat public function index, di mana nanti datanya itu berupa title, itu tulisannya adalah dashboard. Nanti page ini akan disimpan disimpan di view, yaitu di dashboard dan slash index. Nah, nanti di sini akan di load ke view. Nah, di sini juga terdapat public function profile, di mana public function profile ini terdapat validation from validation di saat di set rulersnya. Nah, yang divalidasi itu adalah email, yang dimana nanti kalau kita tidak menginputkan nilai emailnya itu kosong, nanti akan ada request atau pemberitahuan atau message. Email tidak boleh kosong, lalu email itu harus berupa unique atau yang sudah terdaftar seperti itu. Nah, di sini ada sebuah kondisi, if this from validation run sama dengan false, itu nanti akan tertampil titelnya adalah biodata. Nanti ini akan dipanggil view, di mana view itu di bagian admin, profil, dan profile. Nah, nanti admin ini akan dilakukan get admin profile, terus positionnya juga akan dilakukan pemanggilan dari get position. Nah, ini nanti akan di load ke halaman view. Nah, jika else, itu nanti datanya itu akan akan input melalui post, kita akan memasukkan data emailnya seperti itu. Nah, jadi ini nanti this admin akan di update profilnya jika kita memasukkan email barunya seperti itu. Nah, di sini ada decision set false data. Nanti kalau setelah berhasil di input email baru, nanti akan ada message dengan data admin berhasil diupdate. Nah, di sini nanti akan dialihkan atau di write ke halaman base URL admin seperti itu. Nah, di sini untuk change password, untuk mengubah password juga sama seperti email tadi, akan ada from validation untuk password baru dan untuk konfirmasi password. Nah, untuk konfirmasi password ini itu harus match dengan password baru yang diinputkan. Maksudnya match itu harus sama ya. Nah, harus sama atau harus sesuai. Nah, di sini juga ada sebuah kondisi di mana jika run dapat berhasil di running gitu, nanti akan muncul titelnya itu adalah ubah password. Page-nya itu nanti dialihkan ke view bagian admin, profil, dan password. Nah, nanti akan di load ke halaman view. Nah, ini else itu data untuk mengubah atau untuk mengubah passwordnya, mengubah password atau untuk mengupdate si password tersebut dengan input dengan menggunakan post new password. Nah, di sini jika sudah telah berhasil mengubah password, nanti admin maksudnya nanti akan update passwordnya telah berhasil. Di sini nanti akan ada message, yaitu password berhasil diupdate dan nanti akan di-write, akan dialihkan maksudnya ke halaman base URL admin seperti itu. Lalu di sini saya akan melanjutkan lagi di bagian admin model, yang dimana disimpan di application di bagian modelnya dengan filenya namanya adalah admin_model. Ini adalah listingnya. Di sini saya akan menjelaskan, dimana di sini ada sebuah kelas admin_model dengan extensinya CI_model.
Nah, public functionnya di sini untuk informasi aja, untuk model ini adalah untuk menyimpan sebuah database-nya ya. Nah, di sini public function-nya di sini tadi kan di bagian admin kan sudah ada namanya get position. Nah, di sini akan ada public function get position. Lalu di sini akan di return this DB atau database dengan dipanggil atau di get position-nya berupa result array. Nah, di sini nanti ada public function get admin profile. Tadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan di bagian admin.php, yang di bagian controllernya kan ada di memanggil get admin profile. Nah, ini untuk database-nya diambil dari sini, dari return this db atau database. Nanti di get where, di mana get-nya itu di bagian user, lalu ID usernya itu adalah sama dengan 1 karena admin ID-nya adalah 1, sedangkan user ID-nya adalah 2. Nah, public function update profile di mana nanti update profilnya itu datanya sudah diupdate ya. Nah, nanti di sini akan diupdate ke database-nya dengan cara this DB atau database, lalu diupdate, di mana diupdate-nya itu di user, lalu datanya di bagian ID user sama dengan 1. ID user sama dengan 1 adalah ID si admin. Nah, untuk public function update password juga sama. Itu nanti di update di bagian database, untuk diupdate bagian user, lalu sini saya akan melanjutkan lagi untuk listing programnya. Di sini saya lanjutkan tentang anggota.php yang disimpan di bagian controller. Ini adalah listingnya, saya akan menjelaskan. Dimulai dari di sini ada sebuah kelas namanya kelas anggota yang dengan extensinya adalah CI_controller. Di sini ada sebuah public function yaitu _construct. Presentnya itu nanti berupa login dan admin. Nah, nanti akan di load ke halaman model di mana nama filenya adalah anggota_model lalu anggota. Nah, di sini untuk public function dokter. Nah, nanti titelnya itu berupa dokter. Nah, nanti ini tampilannya atau view-nya itu berada di halaman admin, yang disimpan di view, admin, anggota, lalu index. Nah, untuk users itu untuk database-nya, untuk datanya itu nanti diambil di bagian model data, di bagian model dengan nama anggota, nanti akan di get doctors, lalu nanti akan di load ke halaman view. Nah, sama juga seperti guru, juga sama seperti yang di dokter tadi, hanya saja berupa titelnya adalah guru. Nanti di get-nya itu get teacher, terus wirausaha juga di get-nya itu berupa get entrepreneur. Lalu yang public function lainnya itu pada modelnya itu nanti di anggotanya itu berupa get alls. Nah, untuk public function add atau untuk menambahkan, nah nanti di sini ada from validation berupa set rules-nya, di mana nanti yang ditampilkan itu adalah nomor keluarga. Nomor keluarga itu bersifat unik. Nanti kalau nomor keluarganya itu tidak diisi, berarti nanti akan ada pesan atau request nomor keluarga tidak boleh kosong. Nah, di sini juga ada from validation nama. Sama kalau namanya tidak diisi, nanti ada request-nya nama tidak boleh kosong. Lalu ada from validation email, sama kalau emailnya tidak diisi, berarti nanti ada request-nya adalah email tidak boleh kosong. Terus email itu harus valid, harus sudah terdaftar. Nah, email itu bersifat unik. Nah, nanti di sini ada sebuah kondisi di mana jika form validation-nya run, nanti ada titelnya itu ada judulnya ada tambah anggota namanya. Nah, nanti page-nya itu diambil dari view, di mana view itu disimpan di bagian admin, anggota, lalu add. Nah, di sini untuk datanya itu nanti diambil dari position dari
model yang diberi nama anggota, nanti dipanggil menggunakan get possession. Nah, jika else itu datanya itu nanti akan di post, akan diinput ulang gitu, akan diinput yang baru. Nah, nanti akan dipost akan dipost name, gender, email, password, position ID, dan juga date-nya. Nah, untuk rule ID itu 2 karena ini untuk untuk user maksudnya. Tadi kan udah dijelasin kalau admin itu ID-nya adalah 1, user itu adalah 2. Nah, di sini jika sudah di anggotanya itu insert untuk ditambahkan, udah berhasil ditambahkan, berarti nanti ada session dengan set false data dengan mixed sets-nya itu data anggota berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada position ID. Position ID 1 itu nanti akan direct ke base URL anggota dokter. Nah, posisi 2 akan didirect ke anggota /guru di bagian guru gitu. Nanti yang di posisi 3 nanti akan dialihkan atau akan didirect ke halaman base URL anggota di bagian wira swastanya. Dan juga di position ID 4 juga sama seperti yang tadi, hanya saja di bagian anggota di bagian lainnya. Nah, ini untuk public function edit. Nah, ini ada from validation nomor keluarganya itu, nomor keluarga itu tidak boleh kosong ya. Terus selalu ada from validation nama juga sama, tidak boleh kosong. Nah, di sini ada sebuah kondisi jika from validation-nya rangan, itu nanti terdapat titelnya atau judulnya itu ada ubah anggota untuk tampilannya ya. Nah, untuk page-nya, untuk view-nya, untuk tampilannya itu nanti akan diambil dari admin/anggota/edit. Nah, untuk user sebagai datanya atau database-nya nanti diambil dari anggota dari model gitu. Nanti akan di-get ke get detail user berupa ID-nya. Nah, di sini untuk position-nya juga nanti diambil dari database, dari model ya, dari model di anggota model, nanti akan dipanggil get position. Nanti akan di load ke halaman view. Nah, jika else nih di sini else nanti nomor employee-nya itu akan di post, akan diisi, terus name-nya juga akan di post, akan di input post name, lalu gendernya dengan position ID-nya. Nah, di sini jika mengupdate-nya berhasil, update usernya berhasil, nanti akan ada set false datanya itu dengan mixed sets, data anggota berhasil ditambahkan. Nah, ini sama seperti tadi, jika data positionnya 1 nanti akan akan dialihkan ke halaman anggota di bagian dokter. Jika posisinya 2 akan dialihkan ke halaman anggota bagian guru. Jika posisinya 3 dialihkan ke halaman anggota bagian wira swasta. Lalu jika position datanya itu 4 sama dengan 4 gitu, akan didirect ke base URL anggota di bagian lainnya. Nah, ini untuk delete itu untuk mendelete data itu nanti diambil dari model anggota, dipanggil get detail user berupa ID-nya. Nanti dari datanya ini di-delete user berupa ID-nya. Nah, di sini nanti setelah berhasil di-delete, nanti ada set false datanya berupa mixed sets, data anggota berhasil dihapus. Tadi juga sama, jika menghapusnya 1, nanti berarti yang dihapus adalah anggota bagian dokter. Jika posisinya adalah 2, berarti nanti dihapusnya adalah anggota bagian guru. Jika posisinya 3, nanti yang dihapus adalah anggota bagian wira swasta. Dan jika position ID-nya 4, yang dihapus adalah anggota di bagian lainnya. Seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan kembali tentang model.
di mana disimpannya di application models, lalu nama filenya adalah anggota_model.php. Nah, di sini ada sebuah kelas anggota_model dengan ekstensinya adalah ci_model. Di sini public functionnya itu adalah getDoctors, yang dimana tadi di controller anggota itu kan ada dipanggil di modelnya itu adalah getDoctors ya. Nah, di sini nanti dari database-nya itu akan dipilih atau di select dari semua user di mana position name-nya. Nah, di sini di select-nya itu dari tabel user. Nah, nanti akan di-join ke position user position ID sama dengan position ID position. Nah, di mana nanti di sini juga akan where-nya itu adalah position ID-nya itu 1. Tadi kan dokter itu kan 1 ya. Posisinya itu ada di urutan pertama. Nah, untuk public function teacher juga sama, nanti akan di-select di semua user, dan dimana nanti position name-nya akan dipilih gitu. Nanti dari tabel user nanti akan di-join ke position ID position.id_position, di mana nanti posisinya itu terletak di urutan kedua. Nah, di sini untuk public function entrepreneur juga sama, hanya saja pembedanya itu di letaknya ya, dimana di this DB-nya itu di position ID-nya adalah 3 entrepreneur, maksudnya yang ini. Nah, untuk public function getAll juga sama, hanya pembedanya itu di position ID-nya itu terletak di bagian keempat. Nah, lalu di sini untuk public function getDetailUser berupa ID nanti akan di return di DB atau database. Nanti getWhere-nya itu berupa user, di mana ID user itu berdasarkan ID. Nah, nanti ID yang berdasarkan ID yang di input tadi. Nah, nanti public function get position-nya nanti akan di return this DB atau database akan di get position-nya. Nah, untuk public function insert user juga sama, itu nanti berupa data, nanti akan ditambahkan di user yaitu berupa datanya. Nah, di sini public function update user itu berupa ID dan juga data. Nanti this DB-nya itu akan diupdate di tabel user berupa datanya dengan ID usernya dimasukkan adalah ID yang diupdate. Nah, di sini nanti akan di return this DB-nya affected rows. Nah, di sini nanti untuk mendelete user nanti akan di mana di delete-nya itu di ID usernya, ID-nya yang di delete. Jadi nanti jika ID delete berarti yang diambil dari tabel user di bagian ID user, seperti itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini berada di bagian view-nya ya, terletak di application, di view, lalu di bagian di folder templates, lalu dengan nama admin_sidebar app. Nah, untuk view itu kan adalah untuk tampilan dari aplikasi pendataan keluarga pasien ini. Nah, jadi di sini nanti di sini ada sebuah kelas navbar dengan ID-nya adalah di sidebar. Nah, di sini nanti ada sebuah kelas lagi, sidebar-nya berupa G-Suite content-nya itu berupa di center, di tengah, dengan nanti dialihkan ke base URL admin. Nah, di sini nanti ada sebuah sidebar icon yang berbentuk hospital, nanti dengan teksnya itu adalah pendataan keluarga pasien. Nah, di sini juga ada kelas navbar item aktifnya, nanti di mana
nav linknya itu akan dialihkan atau akan di-ref ke base URL admin dengan ikonnya itu thermometer dengan tulisan adalah dashboard. Nah, di bawah dashboard ini ada nav item dengan nav linknya itu akan di-ref ke halaman base URL anggota/add. Nanti dengan ikonnya itu adalah user. Nah, nanti dengan tulisan tambah anggota. Nah, di bawahnya ini ada nav item juga, tapi dia berupa nav link callspath. Nah, di sini nanti dengan icon users juga. Nah, di sini nanti tulisannya adalah anggota. Dan di sini karena dia berupa item berarti beberapa kategori seperti itu. Nah, di sini ada callspath itemnya ada 4, yaitu nanti akan dialihkan ke halaman anggota /dokter, nanti tulisannya adalah dokter, anggota/guru, nanti tulisannya adalah guru, lalu nanti dialihkan ke halaman base URL anggota wirausaha, lalu juga ke halaman anggota lainnya. Nah, nanti di sini juga terdapat ini nav item lagi berupa kelas nav link, nanti untuk dialihkan ke halaman base URL untuk logout, untuk keluar. Nah, nanti di sini ada icon berupa seek out nanti dengan tulisan keluar. Nah, ini untuk contohnya seperti ini ya. Nah, ini tadi ada pendataan keluarga pasien, di sini ada dashboardnya, di sini tambah anggota, nanti akan dialihkan ke anggota add gitu. Nah, ini ada data anggota ada 4 tadi kan ya, ada dokter, guru, wira swasta dan lainnya. Di sini ada untuk keluar, untuk logout seperti itu. Untuk bagian view up.php itu ini adalah codingannya, ada listingnya. Di sini nanti berupa metaverse dan UTF-8. Nah, di sini nanti linknya akan di-have ke halaman base URL assets. Ini linknya ya. Nah, terus nanti juga link ini akan di-have juga ke base URL assets di bagian CSS. Nah, lalu juga itu bagian headnya, bagian atasnya atau bagian kepalanya. Untuk bagian bodinya itu ID-nya itu page top. Lalu page wrapper-nya itu berupa wrapper. Untuk sidebar-nya itu nanti ini ada kondisi di mana user datanya itu jika rule-nya 1 nanti itu akan ditampilkan akan di-load ke halaman view template admin sidebar. Nah, jika tidak atau else berarti nanti akan di-load ke halaman view templates user sidebar. Nah, terus di sini juga untuk kontennya berupa nanti ada ID content wiper diambil dari kelas kelas flex column. Lalu untuk main kontennya berupa ID-nya konten, top bar-nya nanti akan di-load ke view lalu di template top bar. Nah, ini di sini untuk bikin page kontennya itu nanti berupa kelas container fluid nanti akan di-load ke halaman view page. Nah, di sini juga akan untuk footernya itu nanti akan di-load ke view bagian templates footer. Nah, di sini juga untuk scroll to buttonnya to top buttonnya itu nanti ada sebuah kelas scroll to top rodent itu nanti akan di-have ke page top. Nah, di sini nanti akan ada sebuah kelas model lagi ya di sini ya untuk logout modelnya. Nah, di sini nanti ada sebuah kelas model fit. ID-nya itu logout model. Nah, di sini nanti ada berupa tulisan dengan ready to live dengan ukuran H5. H5 itu berarti ukuran sedang lah ya soalnya kan kalau H1 itu di bagian web itu kan paling besar ya. Nah, jadi nanti di sini ada button close, tipenya itu button. Nah, nanti
ada space area hidden itu berupa true, nanti ada tanda buttonnya itu nanti berupa tanda silang, tanda X gitu. Nah, jadi di sini nanti ada kelas model bodinya, yaitu nanti di tulisannya adalah yakin ingin keluar gitu. Nah, nanti ada kelas model footernya itu di bawahnya, footer itu bagian bawah ya. Nanti ada sebuah button dengan tulisan cancel, lalu ada juga logout, nanti sebuah button dengan tulisan logout, tapi nanti ini akan dialihkan ke halaman out logout seperti itu. Nah, ini adalah bootstrap-nya. Nah, ini saya beralih lagi ke halaman footer bagian bawah. Halaman footer bagian bawah. Nah, di sini bagian bagi pada dashboard atau pada aplikasinya itu nanti footernya itu ada berupa seperti tulisan, nanti ada copyright, dan nanti ini copy berupa tanda simbol-simbol C gitu, nanti lalu ada tulisan Puskesmas 2021. Nah, di sini nanti ada top bar. Nah, top bar di sini saya akan menjelaskan di sini di mana navbarnya itu berupa navbar expense, navbar like. Nah, di sini nanti ada navbar itemnya itu berupa nanti navbar linknya ya, berupa nanti di have ke akan dialihkan gitu nanti, terus ID user drop down-nya itu role-nya berupa button. Nah, di sini nanti ada kelas berupa season, nanti usernya itu user datanya itu diambil dari name. Nah, nanti ini ada image dari image class, nanti diambil image profilnya itu diambil dari base URL image. Nah, diambil dari base URL image. Lalu ada image ID image profilnya itu untuk diganti nanti diambil dari image dulfat.png. Nah, untuk apa sih namanya, untuk bagian drop down user information. Nah, nanti di sini ada sebuah kondisi di mana season user datanya itu adalah bagian satu, nanti akan di drop down itemnya itu nanti akan di have atau akan dialihkan ke base URL admin profil. Nah, nanti di sini kelasnya itu berupa profil ya, profil admin. Nah, nanti ada juga sebuah kelas juga nanti dengan sebuah tulisan nanti ubah password, lalu dengan jika else itu nanti akan dialihkan ke halaman base URL user profil. Nah, nanti di user profil itu nanti akan ada muncul tulisan profil yang nanti bisa diklik ya, terus sama ubah password. Lalu di bawahnya untuk logout ini untuk drop down itemnya nanti berupa data targetnya itu model, data targetnya itu logout model. Nah, nanti di sini tulisannya adalah logout. Ini contohnya adalah seperti ini ya. Nih, untuk bagian administrator yang ini ya, yang profil, ubah password, lalu logout. Nanti di user juga sama seperti itu. Lalu di sini ada user underscore seatbar .php yang masih disimpan di view lalu di template. Nah, di sini nanti ada your class yang berupa navbar. Nah, nanti ada sebuah untuk seatbar breadnya itu ada seatbar bread berupa just content di center ya, di tengah-tengah. Nanti akan di have ke halaman base URL user. Nah, di sini nanti ada sebuah icon hospital dengan tulisan dengan seatbar brandnya itu teksnya itu adalah pendataan keluarga pasien.
Nah, di sini nanti untuk di kelas nav item yaitu berupa berupa teks konten. Dan nanti di sini ada sebuah kondisi jika if session user datanya foto, nanti image search-nya itu akan dialihkan ke base URL image. Nah, nanti decision-nya itu user foto, nah dengan kelas rounded circle. Nah, di sini jika else nanti image search-nya itu dialihkan ke halaman base URL delfat atau image /delfat png. Nah, di sini juga ada kelas nav item. Nah, di mana nanti nav link-nya itu akan dialihkan atau akan derive ke halaman base URL user/profile. Nah, nanti berupa ikonnya itu thermometer ya. Thermometer nanti tulisannya adalah profil. Lalu ke halaman ini health tadi ya sudah. Nah, yang di sini lalu di kelas nav item, nanti kelas nav link-nya itu nanti akan di-have ke halaman base URL out underscore logout untuk keluar. Nanti ada sebuah icon maksudnya icon check out dengan tulisan keluar. Nah, ini adalah untuk kelas sidebar drivernya. Lalu nih nanti untuk kelas text center, nah berupa button kelasnya itu rounded circle bordernya adalah 0, ID-nya itu sidebar toggle.